Salam sejahtera buat anak-anakku sekalian. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas tentang persamaan gelombang berjalan dan kita akan melihat satu contoh soal yang berkaitan dengan gelombang berjalan ini. Sekedar mengingatkan anak-anak, pada video kali lalu kita sudah mempelajari tentang definisi gelombang berjalan serta persamaan gelombang berjalan. Nah, persamaan ini anak-anak kita akan gunakan yang pertama adalah Y sama dengan A sin omega T kurang KX. Oke. Dimana kalau kita kasih keluar 2pi dari omega dan K, maka kita dapat Y sama dengan A sin 2pi sudah keluar, sisanya di dalam adalah T periode kurang X per lambda. Oke, silakan anak-anak cek kembali video kali lalu supaya anak-anak lebih memahaminya. Dan Pak ingatkan juga ada beberapa persamaan dasar yang sebentar kita akan gunakan, yaitu yang pertama omega itu atau kecepatan sudut itu adalah 2pi per T atau 2pi kali F, karena F frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Oke, ini keterangannya. Kalau anak-anak lihat nama simbol ini apa, anak-anak silakan lihat di sini ya. Kemudian K yang ini. Oke, saya ambil pen dulu. K ini atau K yang ini anak-anak itu adalah 2pi per lambda atau panjang gelombang. Oke. Dan berikut adalah V, cepat rambat gelombang itu adalah panjang gelombang dibagi dengan periode atau panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Ini ada beberapa persamaan yang harus anak-anak ingat karena kita akan banyak gunakan di dalam penyelesaian soal-soal. Mari kita lihat contoh soal. Jadi soalnya kayak gini. Persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu tali itu dinyatakan sebagai berikut. Ini persamaannya ya. Y sama dengan 10 sin 2pi dalam kurung 0,5x kurang 2t. Di mana x yang ini dan Y yang ini itu dalam meter. Oke. Sedangkan T yang ini ya, variabel waktu itu dalam sekon. Nah, dari persamaan di atas ini, anak-anak diminta untuk menentukan yang pertama amplitudo gelombang. Amplitudo simbolnya A. Amplitudo gelombang dari gelombang dengan persamaan di atas ini berapa? Yang berikut adalah kecepatan sudut atau omega. Berapa omeganya? Yang berikut K, bilangan gelombangnya berapa? Periodenya berapa? E itu diminta frekuensinya berapa? Lambda atau panjang gelombangnya berapa? Yang terakhir kecepatan rambat gelombangnya berapa? Semua variabel yang diminta ini anak-anak kita bisa cari dari persamaan gelombang itu. Nah, caranya adalah kita tinggal cocokkan dengan persamaan umum gelombang. Karena kita sudah tahu persamaan umum gelombang tadi adalah Y sama dengan A sin omega T kurang KX. Maka kita lihat ini Y, oke, sama ya, Y. Ada 10, oh kayaknya A-nya itu yang 10. Kalau A-nya 10 kita sudah dapat nilai amplitudonya 10 meter. Itu yang dimaksud yang cocok. Kita saling cocokkan. Kemudian ada sin. Oh, sama sin. Nah, di sini yang beda. Di sini ada 2pi, tetapi di sini tidak ada. Supaya dia sama dengan persamaan umum ini, tinggal kita buat operasi matematika, masukkan di bagian sini. Kita juga masukkan di ruas sebelah. Supaya apa? Supaya kita dapat omega dan kita dapat K. Ini. Omega-nya kita dapat, K-nya kita dapat nilainya. Ingat, omega itu kawannya harus T. Berarti yang ini kawannya. Oke. K itu kawannya adalah variabel X. Berarti yang ini kawannya ini harus K. Oke, dan sebentar lebih jelasnya kita akan lihat. Maka anak-anak lihat bahwa T dan X ini hanyalah variabel. Di dalam matematika hanya variabel, bukan nilai. Oke. Nah, untuk mendapat besaran-besaran ini, nilainya berapa, mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama adalah kita harus masukkan
2pi ke bagian sini. Kalau di bagian kiri anak-anak masukkan, maka di bagian kanan juga harus masukkan karena operasinya ya adalah kurang. Masukkan dalam arti dikali ya. Kalau kita kali maka 2pi kali 0,5x 2 kali 0,5 1. Oke. Pi-nya juga masuk jadi pi, tapi biasanya kita tidak tulis 1, kita hanya langsung pi. X-nya tetap. Oke, ini X-nya tetap. Yang berikut, ruas kirinya kita sudah dapat. Berarti 2pi ini harus kita kalikan dengan 2t. 2 kali 2 4. Pi-nya juga harus masuk, berarti 4pi. T-nya tetap. Maka kita dapat 4pi T. Oke, maka ini adalah persamaan lengkapnya. Anak-anak bisa gunakan persamaan ini untuk kita mencari semua besaran-besaran ini, baik A, omega, K, T, F, lambda, dan V. Hanya dengan mencocokkan. Pertama kita cocokkan. Y, sabar ya, saya kasih clear semua. Maka yang pertama kita lihat Y sama dengan 10. Oh, berarti A nilainya adalah 10. Tapi 10 meter. Berarti kita tulis 10 meter dia pun nilai amplitudo dari gelombang. Oke, kita sudah dapat yang pertama. Yang kemudian diminta adalah omega. Maka kita lihat di sini sin omega. Oh, kita bisa cari omeganya. Dengan kita lihat di pengkawan T. Maka kita lihat sin sama, tidak ada 2pi di dalam, sudah betul. Kita lihat omeganya adalah K berkawan dengan T, maka pasti ini omega 4pi. Kita tulis saja di sini nilai omeganya adalah 4pi. Oke. Kita sudah dapat nilai omega. Yang berikut adalah K. Ini K, kawannya adalah X. Kita lihat kawannya X adalah pi. Berarti nilai K-nya adalah pi. Ingat ya, pi itu 22/7 atau 3,14 ya. Yang berikut adalah T. Untuk mencari T, kita harus ingat persamaan yang tadi. T itu terkandung di dalam apa? Apakah omega atau K? Kita lihat kembali persamaan awal. Kita lihat omega sama dengan 2pi per T. Oh, ada T di dalam omega. Maka kita bisa kasih keluar sehingga T, ingat operasi matematika, kalau omega sama dengan 2pi per T, maka T sama dengan, ya pasti anak-anak ingat 2pi per omega. Maka kita pakai 2pi per omega ini untuk menghitung T. Coba kita masukkan. T sama dengan 2pi per omega. Kita tetap tulis 2pi, kita tulis omega. Nilai omega adalah 4pi. Kita masukkan di sini 4pi. Maka pi dan pi kita bisa coret. 2 bagi 4 itu adalah 1/2 atau 0,5. Tapi di sini T 0,5 dalam satuan sekon. Oke, maka kita sudah dapat 4 besaran. A-nya kita sudah dapat, omega sudah, K sudah, T sudah. Kalau gitu anak-anak, kita sudah bisa gampang menghitung frekuensi. Karena ingat, frekuensi adalah 1 per periode. Oke, mari kita lihat. Kalau kita masukkan frekuensi sama dengan 1 per periode. Periode 0,5, 1 per 0,5. 1 per 0,5 itu kan kita tahu pasti 2. 1 per 1 per 2. Itu 2. Satuannya adalah hertz. Oke, kita sudah dapat frekuensi, maka sekarang kita cari lambda. Nah, kita harus lihat lambda ini terkandung dalam besaran apa. Mari kita lihat. Oh, ternyata lambda ini ada di dalam K, karena K adalah 2pi per lambda. Karena K adalah 2pi per lambda, kita bisa dapat lambda sama dengan 2pi per K. Betul sekali.
kita masukkan 2pi per K ini, maka kita dapat lambda. Lambda sama dengan 2pi per K. Oke, maaf ya saya tulis kurang bagus. Saya pakai mouse ini nak. Maka kita tetap tulis 2pi-nya tetap. Nilai K-nya adalah pi. Kita masukkan pi. Maka lihat pi dan pi kita coret, sisanya adalah 2. Satuannya adalah meter karena panjang gelombang. Nah, bagian terakhir adalah V atau kecepatan gelombang. Kita lihat persamaannya. Kecepatan gelombang itu V sama dengan lambda per T atau lambda kali F. Kita sudah dapat semua, lambda T, lambda F kita sudah dapat. Jadi, mari kita lihat mana yang paling mudah kita gunakan. Kayaknya kita pakai saja lambda kali F ya. Coba kita pakai lambda kali F, maka V itu sama dengan lambda kali F. Oke, nilai lambda itu adalah 2 meter ya. Kita tulis 2 meter. Kita kali dengan F. Nilai F adalah 2 Hz. 2 Hz. Karena Hz itu adalah 1 per sekon, anak-anak, maka 1 per sekon kali meter itu hasilnya 2 meter per sekon. 2 kali 2, 4. Hertz kali meter, Hertz itu 1 per sekon, maka kita dapat satuan dari kecepatan meter per sekon. Oke, anak-anak, demikian penjelasan contoh soal ini. Semoga dengan penjelasan contoh soal ini anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas yang dalam bentuk soal-soal yang akan diberikan. Terima kasih banyak, sampai jumpa.